Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kajian kami kali ini tentang satu penyakit yang memang ini bisa menjadi viral dan menyebabkan kematian barangkali, yaitu kanker payudara. Nah, begini Pak Ustadz, ini belum lama ini kan ada seorang mantan artis cilik ya, yang meninggal karena kanker payudara Pak Ustadz. Terus yang menjadi pertanyaan ini dan agak ngeri-ngeri sedap, apakah memang kanker itu bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia seperti itu Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan supaya lebih paham gitu kami Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Memang selama ini penelitian tentang kanker disebabkan dari apa belum pernah ditemukan oleh teman-teman yang memang meneliti tentang kanker. Jadi masih meraba-raba karena penelitiannya jelas sampai sekarang juga belum diketemuin. Ini dari makan apa atau minum racun apa, nggak pernah tahu. Atau kebanyakan makanan yang ada di supermarket, kata orang-orang tertentu ya. Jadi insya Allah kalau dilihat dari sisi akhlak dan kemudian alhamdulillah Allah mengizinkan saya memahami tentang hal tersebut. Kalau kalimat itu sudah kanker atau rusaknya organ di dalam tubuh, insya Allah itu ada unsur marah. Marah yang kuat sekali. Apapun bentuknya, tumor di otak, tumor di belakang mata, itu ada unsur marah. Kalau tumor, marah yang disimpan di dalam pikiran, kalau di otak. Kalau kanker payudara, marah yang sudah ada di dada sebenarnya. Jadi marah yang ada di dada itu kan seperti kasus begini nih, umpamanya Haji J itu punya istri itu galak, ngomel, galak. Nah, sebenarnya Haji J itu juga punya emosi yang cukup lumayan tinggi. Nah, di titik itu karena memang Haji J itu nggak ingin keluarganya dia dengan istrinya berantem kan, istrinya waktu ngomel marah Haji J kan bisa aja diem, tapi marah. Nah, diem dan marah yang kuat tersebut bagi laki-laki biasanya yang disimpan. Biasanya nih ada dua kemungkinan. Kalau Haji J itu punya sifat tersinggungan, insya Allah nanti kankernya baru. Tersinggung, jadi gampang sekali tersinggung. Tapi kalau Haji J itu hanya cuma marah kalau ada masalah, biasanya ini bengkak pada jantung. Jadi ada beda-bedanya. Nah, kalau marah ini disimpan, ya bisa aja memang pada saat tersebut jantungnya bengkak, kemudian kena kanker paru bisa. Karena akhirnya kan marah dengan pasangan itu, akhirnya kalau pasangan ngomong apa kan jadi marah terus akhirnya. Kan udah terbiasa seperti itu. Karena pasangannya juga pemicu Haji J emosional. Nah, kanker itu sendiri insya Allah kalau di payudara adalah menyimpan marah. Jadi sudah marah itu sudah di sini, tapi nggak bisa dilepas. Menyimpan marah di sini. Nah, insya Allah di daerah sinilah nanti tempatnya makhluk Allah yang namanya jin. Jin itu nanti juga jin, bukan jin bumi, bukan jin pocong, gendruwo, bukan siluman, bukan. Itu jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu melanggar firman Allah, melanggar hadis-hadis Nabi yang sahih,
mamanya la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, orang kan banyak nih marah. Dipikir marah itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan. Menurut orang-orang itu marah itu kebiasaan normal. Nah, di titik itulah jin-jin tertentu itu masuk ke dada seseorang. Kalau dia marahnya diem, dalam di paru-paru. Kalau dianya marahnya udah begini mau dikeluarkan ini, dia ada di daerah dada. Biasanya seperti itu. Makanya laki-laki kan ada juga yang kena kanker payudara juga ada, walaupun tidak sebesar wanita. Nah, di titik inilah sebenarnya prosesnya. Kalau umpamanya si artis atau siapapun kena kanker macam-macam. Wanita yang kena kanker payudara ini umpamanya marah nih. Umpamanya wanita ini punya suaminya selingkuh dan dia tipikal yang dendam, benci yang selalu ada dalam pikiran. Jadi kalau lihat suaminya pergi mau kerja itu sudah curiga, kemudian udah marah, udah ini, udah itu. Nah, itu ada dua titik nanti. Kalau dia curiga dan emosi, dia ada tumor di kepala. Kalau dia itu menyimpan marah, tiap kali suaminya keluar dia menyimpan marah, insya Allah dia siap-siap terkena kanker payudara. Siap-siap aja ya. Nah, insya Allah itu yang menyebabkan persoalan kehidupan itu munculnya sakit. Ustadz, kalau wanita kena kanker payudara, apakah selalu berhubungan dengan suami yang selingkuh, Ustadz? Apakah karena payudara ini menandakan kewanitaan sehingga akibat dari suami yang suka selingkuh? Karena teman saya seperti itu, Ustadz. Suaminya itu pendiam sih, nggak banyak ngomong. Kalau ngomong kan berarti kan bikin marah istri. Ini nggak banyak ngomong, tapi dia ketahuan terus selingkuh gitu. Ketahuan terus selingkuh, nggak cuma sekali. Iya, akhirnya istrinya jadi marah, dia kanker payudara sampai meninggal. Istrinya itu. Insya Allah memang itulah yang tadi kejadian-kejadian yang memang sering dialami semua manusia di dunia, khususnya wanita yang berhubungan dengan kanker. Dan ini harus diketahui. Jadi itu nggak akan bisa terdetek kecuali kalau memang dia mau tes kanker atau cek kanker itu ada. Yaitu kalau sudah muncul. Kalau dalam keseharian nggak akan tahu. Orang yang dia hidupnya sehat kena kanker sebenarnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa akhlak yang tidak baik inilah yang memicu seseorang itu terkena penyakit. Apa saja penyakit, apa saja. Dia punya pikiran, dia punya sibuk, orang sibuk. Kemudian dia kalau ada persoalan, jarang dia bicara, mamanya. Kemudian jarang dia bicara, jarang dia mengungkapkan. Persoalan yang sulit pun dia jarang bicara. Nah, insya Allah itu nanti ada kecenderungan pembuluh darah di otak itu menyumbat, kemudian terjadilah stroke. Jadi orang stroke biasanya rata-rata orangnya agak pendiam, jarang sekali. Ada emosional pun dia diem di dalam sini. Jadi orang stroke itu marahnya di sini, bukan di sini. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau kasus seperti temannya Haji J tersebut ya seperti itu. Walaupun suaminya diem tapi selingkuh kan begitu ya. Dan selingkuh nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah, karena si suami ini punya istri, punya karakter itu ya emosional, walaupun diem umpamanya atau emosional keluar, dilalah suaminya ndablek sih. Ndablek itu ketahuan, ya maaf, aku nggak ngulang. Ya sih, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, aman lah, kan gitu. Setahun aman masih. Alhamdulillah istrinya senang. Setahun lebih sehari, kumat lagi setahun lebih sehari. Nah, jadi ini yang akan memicu keinget masa lalu lagi, sehingga itu memicu marah itu setiap hari akan muncul. Kalau lihat suaminya datang itu muncul, udah curiga, dilihatin aja wajahnya, leher, baju, cium-ciumin bajunya kan gitu. Ada wangi lain nggak? Wangi lain nggak kan gitu. Kalau misalnya belum mempunyai suami gitu Pak Ustadz, itu marah sama siapa? Iya bisa aja marah dengan saudara-saudaranya. Umpamanya dia itu yang umpamanya dia sebagai tulang punggung keluarga umpamanya. Jadi kalau orang itu punya karakter merasa dirinya tulang punggung, merasa nih. Biasanya orang ini merasa bahwa dia itu lebih
dominan di dalam keluarga. Nah, kalau orang dominan biasanya cenderung emosinya pasti muncul. Orang dominan, siapapun kalau dominan emosi muncul. Rata-rata ya, tidak 100%. Pimpinan namanya kamu punya direktur, dominan toh? Sering nggak ada emosi muncul? Nah, direksi aja namanya. Dilihat kalau rapat, ya semaunya sendiri ya kalau ngomong. Nah, itu dominan karena dia merasa pimpinan. Nah, siapapun orang itu kalau merasa dominan seperti itu, kecuali orang itu sudah zuhud, walaupun dia pimpinan perusahaan tinggi karena dia zuhud, ya biasa aja. Ada anak buahnya salah, nyantai diselesaikan dengan baik, dengan ini, dan itu jarang ya seperti itu. Ya, dia bisa di perusahaan santai tapi di keluarga belum tentu, kan seperti itu. Nah, kalau dia dominan, nah marahnya dengan siapa? Karena dia dominan, ya marahnya dengan saudara-saudaranya itu. Kamu kok nggak bisa, ini kok nggak bisa, nanti sebenarnya saudaranya di sana, kamu kok nggak bisa ini. Nah, terus kan begitu terus. Kalau dia merasa dominan setiap hari-hari kan, dia ya hari-hariannya ya bisa aja ngomelin saudaranya. Oh iya gitu, jadi gitu. Merasa dominan itu ya? Dia merasa dominan, dan bisa juga marah dengan orang tuanya walaupun kelasnya tidak terlalu sering lah, tapi ada kemarahan dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau Rasulullah itu menceritakan la taktab walakal jannah itu memang benar. Jangan marah bagimu surga. Banyak dari saudara-saudara kita itu tidak paham. Bisa cerita jangan marah bagimu surga, tapi suruh buktiin kenapa itu kalau tidak marah itu bisa masuk surga. Karena nggak tahu. Karena marah itu memang dilarang dalam Quran. Makanya yang disuruh adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, itulah cara-cara Allah. Loh, kan saya yang benar. Iya, tapi ini kan Allah yang menyuruh. Kalaupun benar, kalaupun kita dizalimi, disuruh kita memaafkan. Agar apa? Kalau dia zalim kepada kita, insya Allah dalam hadis juga diceritakan bahwa pahala mereka akan diberikan kepada kita. Apa enggak enak yang seperti itu? Kalau nanti dia pahalanya habis, dosa kita diberikan kepada yang zalim kepada kita, kan enak. Kalau momennya dia tidak punya pahala, dosa kita yang diberikan kepada mereka, kan enak. Jadi kita tanpa melakukan amalan-amalan baik, tapi mendapatkan pahala-pahala hibahan dari mereka. Makanya Allah menyuruh seperti itu. Nah, istilahnya kalau mamanya, apakah orang meninggal itu juga karena kanker? Ya sebenarnya juga ada beberapa ayat yang akan menjadikan seseorang harus berpikir. Karena sebenarnya menurut saya agama Islam itu real aja. Contoh yang real ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau orang Islam itu mau tahu tentang ayat ini kan mikir, kalau saya berbuat baik kan nggak diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Harusnya berpikir seperti itu. Berarti ini ada perbuatan saya yang salah, yang dosa di hadapan Allah. Nah, selama ini banyak orang Islam yang tidak mau mengakui dirinya dosa. Nah, kalau musibah itu apa? Ya musibah itu termasuk sakit, itu ya musibah. Kena duri pun itu juga musibah sebenarnya. Ya, cuma harus kita cari ini bab yang dosa apa. Kan gitu. Kalau tadi umpamanya kena kanker payudara, itu kan marah yang disimpan di daerah sini. Berarti nanti sakitnya juga di daerah situ. Kanker nasofaring di daerah tenggorokan, langit-langit, lidah dan sebagainya, itu juga berhubungan dengan itu. Kenapa dia kena kanker nasofaring? Coba kita cek, nasofaring itu hubungannya apa? Mata, hidung, mulut. Kan gitu ya. Nah, hubungan dengan mata, hidung, mulut. Mata itu kan yang terlihat deket-deket gini. Hidung menarik udara pun di deket. Nggak mungkin hidung kita di sini narik udara dari Monas, kan nggak mungkin. Kan begitu. Iya, benar. Nah, mulut pun kita akan ngomong sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, kalau momennya di luar, itu kan pakai HP namanya. Beda. Kan gitu. Beda. Nah, di titik itulah kita berbicara bahwa sebenarnya kanker nasofaring itu berhubungan dengan lingkungan kita sendiri, ya keluarga,
ya istri, ya suami, ya orang tua, ya saudara-saudara seperti itu nasofaring. Seperti itu. Nah, di titik inilah kita harus memahami bahwa kesalahan saya di sini. Kalau kanker umpamanya di usus itu untuk apa fungsinya? Kan Allah itu menciptakan manusia itu tidak ada yang sia-sia, bisa betul. Untuk belajar sebenarnya. Makanya dalam Quran diceritakan di dalam tubuh kita pun ada kebesaran Allah. Iya, betul. Ada kebesaran Allah sebenarnya. Bagaimana kalau teman-teman dokter itu melihat pembuluh darah? Itu kebesaran Allah, jalan semua. Nah, cuma kebesaran Allah yang satunya lagi apa? Jantung itu bergerak tanpa ada listrik. Nah, itulah orang harus berpikir. Siapa yang gerakin? Ya, siapa yang gerakin kan begitu akhirnya ya. Ya, itulah salah satu kebesaran Allah yang sampai sekarang ya apa yang gerakin. Nah, itulah malaikat yang bekerja di jantung. Nah, di titik ini kebesaran Allah itu ya sama. Usus itu fungsinya apa? Fungsi usus ini pun sebenarnya tahu. Fungsi usus ini adalah menyerap. Kemudian mengeluarkan, menyerap sesuatu yang baik diserap, kemudian dialirkan menjadi sesuatu hal yang baik di tubuh, dikeluarkan kalau nggak baik ya keluar melalui BAB, kan seperti itu. Nah, usus itu sesuatu yang mulai makan dari mulut, dicerna oleh perut, kemudian diserap. Berarti ini hubungannya adalah persoalan sehari-hari di dalam keluarga. Berarti kalau ada orang kena kanker usus, ini insya Allah masalahnya di dalam keluarga aja. Yang dia kalau ada masalah dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan. Nah, itu pun harus diketahui. Inilah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah menyuruh kalau sudah ketemu ini berarti berarti banyak salah dan dosa ya saya. Bagaimana cara mengatasinya? Loh, kalau dosa Allah sudah menyiapkan banyak ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lah kan jelas. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Maksudnya apa? Taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kan jalan itu namanya. Betul. Kan seperti itu. Dan itu sangat jarang dilakukan oleh saudara-saudara kita, termasuk kita sendiri, jarang paham. Yang disiksa oleh Allah Ta'ala besok di neraka itu apa? Ya tubuh. Tubuh melakukan apa? Ya dosa sebenarnya. Jadi ini yang harus kita ketahui bahwa kanker payudara ini bisa disebabkan macam-macam. Karena itu kan menyimpan marah sebenarnya. Umpama nih si istri kanker payudara nih, saya nangani nih. Kenapa kanker? Dengan dilihat dari usia yang sekitar 60-an ini, ini pasti insya Allah dengan suaminya. Saya tanya, Bu, suaminya ada? Saya sudah bisa. Oke. Kenapa bisa? Nggak tahu, Ustaz, saya ditalak. Oke. Kenapa ditalak? Nggak ngerti, karena pada waktu itu saya itu paham suami saya kok sudah tidak memperhatikan saya. Yang dulunya memperhatikan itu ya sebenarnya biasa aja sebenarnya, cuma kok nggak pernah nyapa, nggak pernah ini, diem. Nah, di titik itulah saya bingung bertahun-tahun. Saya nggak ngerti ini ada masalah apa. Akhirnya ditalak lah, marahlah beliau, istrinya. Sehingga marah di situ kan menyimpan, ada benci, ada dendam barangkali waktu itu ya. Nggak ada apa-apa kok minta ditalak dianya gitu. Jadi bisa aja kanker itu muncul lewat situ, bisa. Izin Pak Ustadz, satu lagi nih. Tadi kan disampaikan sakit itu karena kesalahan dan dosa akhirnya muncul sakit. Itu banyak teman-teman saya yang juga kurang setuju kan gitu Pak Ustadz. Ada yang komen-komen banyak. Katanya sakit itu kan menggugurkan dosa. Lah ini gimana? Tadi kalau saya runut Pak Ustadz, akhirnya memang dengan mohon ampun jadi dosanya digugurkan. Tapi yang dikatakan sakit menggugurkan dosa yang seperti apa itu Pak Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya dalam hadis sakit itu menggugurkan dosa itu insya Allah itu seperti ini. Jadi seseorang yang sehat saat ini nih, sehat nih. Tapi pada waktu dulu dia kan melakukan kesalahan nih, kedoliman, ngomong kasar dan sebagainya. Tapi pada saat umur setelah umur kayak Haji C, kayak kamu kalau sadar kan nggak mau melakukan sesuatu kedoliman ya, nggak mau lah. Amin. Yang mana nih amin ini? Nggak mau melakukan kezaliman dong, yang terakhir. Aminnya kayaknya kurang tulus deh. Sadarnya belum amin. Jadi
dia sudah mulai wise, sudah mulai bijak, terus kemudian dia mencoba melakukan amalan-amalan ibadah yang baik, mohon ampun continue. Nah, yang dulu itu dia jarang mohon ampun, ini mohon ampun jelas ya. Jika mulutnya dulu itu berucap tidak baik, dimohonkan ampun. Jika dulu otaknya selalu suuzon, dimohonkan ampun. Jika dulunya itu matanya kalian lihat cewek itu jelalat dan pikirannya jelek, dimohonkan ampun. Kalau sadar nih, ini kalau sadar itu. Saya ulang, kalau sadar ya. Iya, kalau sadar ya. Kalau sadar ya. Iya. Kemudian telinganya mendengar sesuatu yang begitu, dimohonkan ampun. Menyimpan marah, dimohonkan ampun. Nah, di titik inilah seseorang kalau dia sudah mulai dia mohon ampun istiqomah, nah, doa-doanya mohon ampunnya mulai diampuni oleh Allah Ta'ala, jujur kesalahannya. Nah, sebenarnya ada proses di luar ini sebenarnya menjadi satu. Prosesnya ini saya ceritain. Seseorang yang melakukan kesalahan, melanggar syariat Islam, sebenarnya orang tersebut sudah ada jin yang disiapkan oleh Allah Ta'ala merusak tubuhnya. Oh, sudah ada potensi. Sudah ada potensi. Tinggal nanti kapan Allah itu akan meledakkan. Nah, itu ada potensi sebenarnya. Proses ini dari proses yang dulu umpamanya Haji C pada waktu muda belum terjadi. Sakitnya belum terjadi. Nah, pada saat sudah mulai dia itu paham, dia mohon ampun. Nah, pada saat dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala, jin-jin yang menempel tubuh mulai keluar. Nah, keluar dari tubuhnya Haji Jim itu atau siapapun orang-orang Islam itu, keluarnya itu tidak nyaman. Tidak nyaman, pokoknya nggak nyaman aja. Bangun tidur bukannya sehat kayak orang-orang yang normal itu, dia bangun tidur tidak nyaman, kok tubuhku nggak nyaman ya, gitu. Kemudian bangun tidur, ini orang-orang yang sudah mulai istiqomah, mohon ampun, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian bangun tidur, kaki telapak kakinya kalau buat nginjak, bangun tidur itu kan nginjak nih, mau wudhu nih, mau sholat nih, itu sakit, tapi nanti beberapa menit, enggak sampai 10 menit kakinya sudah enak. Nah, itu ciri-ciri orang yang insya Allah digugurkanlah dosanya oleh Allah Ta'ala. Muncullah sakit seperti itu. Dan sakit seperti itu kalau dicek di lab, enggak ada penyakitnya. Gula normal, asam urat normal, kolesterol normal, semuanya normal. Nah, inilah penyakit yang dalam hadis tersebut insya Allah dikatakan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa sebenarnya. Jadi harus difahami. Nanti kalau dikasih imbangan umpamanya, ada nih imbangannya satu, seseorang yang ibadahnya cukup lumayan, nggak usah bagus-bagus amat lah, cukup lumayan bagus, ini menggugurkan dosa, oke, kita lihat. Kemudian ada orang yang dia nggak beribadah, maksudnya dia Islam tapi nggak sholat, perilakunya ngawur, dia sakit, sama-sama masuk rumah sakit, menggugurkan dosa nggak? Kan bisa jawab? Iya. Padahal sama-sama Islam ya. Pembandingannya itu. Harus ada perbandingan. Lah kan nggak bisa jawab. Akhirnya dia harus ngomong juga dengan orang yang nggak pernah sholat walaupun dia Islam, itu juga menggugurkan dosa. Ya harusnya itu. Oke, ya. Karena hadis ini memang dipergunakan untuk semua manusia. Nah, inilah yang harus kita ketahui, enggak seperti itu. Sehingga banyak orang Islam yang merasa dirinya tidak punya dosa. Baguslah kalau nggak punya dosa, kan gitu. Padahal dia ngerti, sering dengar yang namanya semua anak cucu Adam itu pasti ada dosa. Berdosa. Jadi kan nggak ketemu semuanya. Nah, inilah yang harus difikirkan secara matang. Itu sebenarnya. Jadi bukan asal menggugurkan dosa. Nah, cara berdoa kalau umpamanya ada kanker payudara, ya kita harus paham. Oh iya, jadi ibu-ibu atau mbak-mbak itu harus paham. Oh iya, berarti marah saya kepada itu harus ngerti. Habis itu minta maaflah kepada beliau-beliau yang sering dimarahin, sering minta maaf, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemarahan yang disimpan atau kemarahan yang diledakkan khususnya yang disimpan, dimohonkan ampunan tulus, kemudian berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak
marah lagi lillahi ta'ala. Nah, disitulah yang namanya taubatan nasuha. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi taubatan nasuha itu bukan dalam bentuk saya nyuri, belum tangannya dipotong, belum didor sama polisi, sudah tobat, itu taubatan nasuha. Enggak cuma itu, penyakit pun sama, ada taubatan nasuha. Kan gitu. Jadi harus difahami, belajar seperti itu. Islam itu real. Jadi kalau seorang Islam merasa dirinya nggak punya dosa, monggo. Aduh, iya benar. Kan gitu, monggo aja. Kenapa Allah itu juga banyak dalam ayat-ayatnya juga menyuruh kita orang Islam itu memohon ampun. Iya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jelas. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa Allah menyuruh bahwa kita ini sebenarnya banyak dosa. Nah, pada saat Allah itu menceritakan tentang sakitnya, ya itu sebenarnya dosanya itu sudah di pucuk, di titik itu sudah di puncaknya. Ditampakkan. Gitu. Makanya diceritakan di dalam surat yang lain, dalam surat As-Sajdah 21. Wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Belakangnya la'allahum yarji'un. Nah, di titik ini kita harus mengetahui. Dan sungguh Allah menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Itu yang mana itu Pak Ustadz? Siksa kecil? Nah, siksa kecil di dunia ya. Kalau kamu itu sakit itu ya siksa kecil di dunia. Iya. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, di sini itu kan berarti memberikan pengetahuan pada kita, loh. Berarti orang yang disiksa di dunia oleh Allah Ta'ala, berarti di akhiratnya nanti masuk neraka. Udah jelas. Itu berhubungan antara siksa dunia dengan siksa akhirat. Iya, baca aja sendiri nanti kan paham. Itu gampang kok sebenarnya. Untuk menelaah, loh, berarti kita itu kan harus belajar. Makanya itu berhubungan salah satunya dengan la taktub walakal jannah. Berhubungan dengan fa'fu anhum. Berhubungan dengan banyak hal sebenarnya disuruh oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah yang harus kita ketahui. Belajar dari keadaan. Semua yang ada di dunia ini adalah ujian untuk kita. Kamu, Haji C, teman-teman beriman, itu ujian bagi saya. Tabrakan di jalan, ujian bagi kita agar hati-hati. Ya, masalah politik yang carut-marut, ya ujian bagi kita. Mau kemana nih mulut? Mau kemana nih kita memberikan sesuatu? Kan ujian untuk kita. Kita disuruh apa? Terjadinya politik di negara kita, ini memang sudah salah satu sudah jadi takdir kita yang harus kita jalani. Ya begitu. Kamu membeli pecel, kamu mikir lihat gambarnya itu ada nasi pecel, ada peyek, ada tempe, ada telur asin, oh enak ini. Kamu makan kok nggak enak. Ya nggak usah kamu maki. Kan begitu. Karena ujian bagi kamu, kan begitu. Gini Pak Ustadz, apakah ujian itu ditujukan kepada manusia oleh Allah itu untuk meningkatkan taraf hidupnya manusia itu ke depan gitu Pak Ustadz? Sebenarnya persoalannya itu kan ringan aja. Ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala memang untuk meningkatkan iman. Bukan taraf hidup itu Pak Ustadz? Taraf hidup itu kan dunia. Meningkatkan iman sebenarnya. Jadi kalau taraf hidup nanti kalau orang lulus kaya berarti. Ya enggak seperti itu. Lah kan kasihan saudara-saudara kita yang mohon maaf nih ya, teman-teman yang jualan sayur, teman-teman yang tukang becak, teman-teman tukang parkir, yang dia sholatnya khusyuk setiap saat di masjid. Lah kalau itu dikasih ujian, insya Allah dia lulus. Kenapa dia kok nggak kaya-kaya? Taraf hidupnya kok masih seperti itu? Karena kalimat-kalimat itu nggak pas. Ujian itu untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Dan itu akan memberikan pahala nantinya kalau lulus. Ujian itu kalau lulus, insya Allah imannya meningkat. Nah, iman itu kita tidak akan pernah tahu. Hubungannya dengan akhirat ya Pak? Ya, hubungannya dengan akhirat. Terus kita ketahui bahwa belajar di muka bumi ini ujian, semuanya ujian. Anak kita menguji kita, harta kita menguji kita, ya, pekerjaan kita menguji kita. Katanya pekerjaan ibadah, kan gitu. Katanya pekerjaan yang mana ibadah?
kamu bekerja di tempat situ, yang ibadah yang mana kan bisa tahu akhirnya. Compang-camping. Compang-camping banyak tidak ibadah. Iya. Yang mana pekerjaan ibadah? Iya, yang memang ada di relnya Allah. Di dalam bekerja jangan nyuri, jangan minta dek titip ya nanti 1,5 M di proyek itu ya. Ya jangan ngomong seperti itu. Itu nggak ada ibadahnya sama sekali dia bekerja. Nah, inilah harusnya diketahui. Jadi bagi ibu-ibu yang ada kanker saat ini, ayo kembali ke jalan Allah, koreksi satu-satu, muhasabah kita serius. Walaupun mamanya suaminya salah, ayo sementara di pause dulu suaminya. Di pause itu maksudnya jangan terlalu diindahkan. Oh ya. Menata diri dulu, dekatkan pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mohon ampun terus-terusan, kemudian jangan lakukan kemarahan dengan suami lagi atau siapapun yang sering ibu-ibu marah. Belajar, itulah taubatan nasuha. Mudah-mudahan kankernya insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit ini yang menjadi momok bagi kaum ibu-ibu wanita, yaitu kanker payudara. Semoga apa yang kami tayangkan melalui video kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.